Mencapai angka 10 juta pertama dari dalam kamar bukan lagi sekedar mimpi di era digital saat ini. Banyak orang sudah membuktikannya hanya dengan bermodalkan koneksi internet dan niat yang konsisten setiap harinya. Narasi ini akan membongkar strategi konkret yang bisa langsung lu terapkan mulai hari ini juga tanpa perlu menunda lagi. Mari kita bedah langkah demi langkah agar target finansial ini segera menjadi kenyataan bagi kehidupan lu di masa depan. Bayangkan lu bangun tidur tanpa tekanan kemacetan jalan raya atau tuntutan kantor yang seringkali melelahkan fisik secara berlebihan. Lu memiliki kendali penuh atas waktu dan produktivitas di ruang pribadi yang paling nyaman untuk berkarya setiap saat. Namun kebebasan ini menuntut kedisiplinan tinggi yang seringkali menjadi batu sandungan bagi banyak orang pemula dalam dunia digital. Kita akan memastikan bahwa lu tidak terjebak dalam rasa malas yang sering menghancurkan potensi besar dalam diri lu sendiri. Dunia internet menyediakan peluang yang tidak terbatas bagi siapa saja yang mau belajar dan beradaptasi dengan sangat cepat. Tidak peduli latar belakang pendidikan lu, asalkan lu punya kemauan untuk mengasah satu skill yang bernilai tinggi di pasar. Angka 10 juta hanyalah sebuah awal dari perjalanan panjang menuju kebebasan finansial yang jauh lebih besar dari sebelumnya. Mari kita mulai masuk ke dalam inti dari strategi penghasil uang dari rumah ini secara lebih mendalam dan teknis. Langkah pertama selalu terasa yang paling berat, karena lu harus melawan keraguan diri sendiri yang sering muncul tiba-tiba. Tanpa arahan yang jelas, energi lu akan terbuang sia-sia pada hal-hal yang tidak memberikan hasil nyata bagi dompet lu. Itulah alasan mengapa naskah ini disusun secara sistematis agar lu tetap berada di jalur yang benar menuju kesuksesan finansial. Fokuskan perhatian lu sepenuhnya, karena setiap poin dalam tips ini saling berkaitan satu sama lain untuk hasil yang maksimal. Tips pertama yang paling krusial adalah lu harus memiliki satu skill digital yang sangat dibutuhkan oleh pasar global saat ini. Bidang seperti desain grafis atau copywriting adalah contoh keahlian yang memiliki nilai jual sangat tinggi di mata para klien. Fokuslah untuk mendalami satu bidang saja sampai lu benar-benar mahal dan ahli dibandingkan dengan pesaing lainnya di luar sana. Konsistensi dalam belajar akan membuat portofolio lu terlihat jauh lebih profesional dan meyakinkan bagi siapapun yang melihat karya lu. Jangan mencoba mempelajari semua hal secara bersamaan, karena itu hanya akan membuat fokus lu menjadi buyar dan tidak efektif. Pilih satu ceruk atau niche yang sesuai dengan minat namun tetap memiliki permintaan pasar yang besar untuk jasa tersebut. Gunakan platform gratis seperti YouTube untuk memperdalam pemahaman teknis mengenai keahlian pilihan lu tanpa harus mengeluarkan biaya besar. Ingatlah bahwa kualitas pekerjaan lu adalah representasi dari harga yang pantas untuk dibayarkan oleh klien kepada lu nantinya. Setelah menguasai dasarnya, mulailah membuat proyek kecil sebagai pembuktian bahwa lu mampu memberikan solusi nyata bagi masalah yang ada. Portofolio tidak harus berasal dari pekerjaan nyata karena lu bisa membuat konsep fiktif yang menunjukkan kemampuan teknis maksimal lu. Dokumentasikan setiap proses kerja lu dengan rapi agar calon klien bisa melihat dedikasi dan cara berpikir lu yang unik. Langkah ini sangat vital untuk membangun kepercayaan awal saat lu belum memiliki jam terbang yang tinggi di industri ini. Pasar luar negeri seringkali menawarkan bayaran yang jauh lebih besar dibandingkan dengan proyek di dalam negeri untuk jenis pekerjaan serupa. Jika lu mahir berbahasa Inggris, peluang untuk mendapatkan dolar akan terbuka lebar dan mempercepat target 10 juta pertama lu. Namun jangan berkecil hati jika harus memulai dari pasar lokal sebagai batu loncatan awal untuk mencari pengalaman kerja. Yang terpenting adalah lu terus bergerak dan tidak berhenti hanya karena satu atau dua kegagalan di awal perjalanan. Langkah kedua adalah membangun citra diri atau personal branding yang kuat di berbagai platform media sosial yang lu miliki. Orang cenderung membeli jasa atau produk dari individu yang mereka percayai dan terlihat memiliki otoritas di bidang tersebut. Gunakan LinkedIn atau Instagram untuk berbagi pengetahuan seputar keahlian yang sedang lu geluti sekarang kepada audiens yang tepat. Jangan hanya pamer hasil akhir, tapi ceritakan juga perjuangan dan proses di balik layar pekerjaan lu agar terasa lebih nyata. Konsistensi dalam mengunggah konten akan membantu algoritma menemukan audiens yang tepat untuk jasa yang lu tawarkan secara organik. Buatlah konten yang memberikan nilai tambah atau edukasi kepada orang lain agar mereka merasa terbantu dengan kehadiran konten lu. Semakin banyak orang yang terbantu, semakin tinggi pula nilai kepercayaan yang lu bangun di mata publik secara luas. Branding yang kuat memungkinkan lu untuk menetapkan harga tinggi tanpa perlu lagi berdebat soal biaya dengan calon klien baru. Jangan ragu untuk berinteraksi dengan komunitas atau profesional lain yang berada di bidang yang sama dengan lu saat ini. Membangun koneksi secara organik seringkali mendatangkan peluang kolaborasi yang tidak pernah lu pikirkan sebelumnya dalam karier digital lu.
Jadilah pribadi yang terbuka terhadap kritik dan masukan agar kualitas branding lu semakin hari semakin matang di mata audiens. Kehadiran lu di dunia digital harus terasa nyata dan memberikan dampak positif bagi siapa saja yang berinteraksi dengan lu. Ingatlah bahwa personal branding adalah investasi jangka panjang yang hasilnya mungkin tidak terlihat dalam semalam atau waktu singkat saja. Lu sedang membangun fondasi bisnis yang akan terus menghasilkan uang bahkan saat lu sedang tidak bekerja secara aktif. Pastikan setiap konten yang lu unggah memiliki standar kualitas yang baik dan mencerminkan profesionalitas lu secara penuh dan total. Jangan pernah meremehkan kekuatan sebuah profil digital yang tertata rapi dan penuh dengan nilai manfaat bagi banyak orang. Tips ketiga adalah mulai mendaftarkan diri dan aktif mencari proyek di platform freelance ternama seperti Upwork atau Fiverr. Kunci utama di platform ini adalah membuat profil yang menarik dan memiliki deskripsi jasa yang sangat spesifik untuk klien. Jangan hanya menunggu bola, tapi lu harus aktif melamar pekerjaan yang relevan dengan keahlian yang lu miliki saat ini. Komunikasi yang baik sejak awal akan menentukan apakah klien akan memilih lu atau beralih ke pekerja freelance lainnya. Pada awalnya, lu mungkin harus mengambil proyek dengan bayaran yang sedikit lebih rendah untuk mendapatkan ulasan pertama dari klien. Ulasan positif adalah mata uang paling berharga di platform freelance untuk menarik klien besar yang memiliki anggaran lebih tinggi. Kerjakan setiap tugas dengan standar di atas rata-rata agar klien sepuas dan memberikan rating bintang 5 yang sempurna. Kepuasan klien adalah jaminan bahwa akun lu akan diprioritaskan oleh sistem platform untuk mendapatkan lebih banyak proyek ke depannya. Pelajari cara menulis surat lamaran atau proposal yang persuasif dan tidak terlihat seperti pesan hasil copy-paste yang membosankan. Tunjukkan bahwa lu memahami masalah klien dan berikan solusi singkat yang bisa lu kerjakan dengan segera untuk mereka. Fokuslah pada keuntungan yang akan didapatkan klien, bukan hanya menceritakan betapa hebatnya diri lu sendiri secara sepihak tanpa bukti. Kecepatan dalam membalas pesan juga menjadi nilai tambah yang sangat disukai oleh para pemberi kerja di seluruh dunia. Jangan lupa untuk membagi waktu dengan bijak saat mengelola beberapa proyek sekaligus agar kualitas pekerjaan lu tetap terjaga baik. Gunakan alat bantu manajemen tugas untuk memastikan tidak ada tenggat waktu yang terlewatkan dalam setiap pekerjaan yang lu ambil. Jika lu berhasil menjaga konsistensi performa, maka aliran proyek akan datang terus-menerus tanpa perlu bersusah payah mencari lagi. Inilah tahap di mana penghasilan 10 juta pertama akan mulai terasa sangat dekat dan realistis untuk segera dicapai. Tips keempat untuk melipat gandakan penghasilan lo adalah dengan mulai menciptakan dan menjual produk-produk digital milik lo sendiri ke publik. Berbeda dengan jasa yang menukar waktu lo, maka produk digital hanya perlu dibuat satu kali, namun bisa dijual berkali-kali. Produk ini bisa berupa e-book atau template desain teknis yang bersifat teknis dan bisa membantu orang lain dalam menyelesaikan pekerjaan. Ini adalah strategi terbaik untuk menghasilkan pendapatan pasif meskipun lo sedang melakukan aktivitas lain atau sedang beristirahat tenang. Identifikasi masalah yang paling sering dihadapi oleh audiens lu dan buatlah solusi dalam bentuk produk digital yang sangat praktis. Harga yang terjangkau namun dengan volume penjualan yang tinggi akan membuat saldo rekening lu bertambah dengan sangat cepat setiap harinya. Pastikan kualitas produk digital lu tetap terjaga agar pembeli merasa puas dan mau merekomendasikan produk lu kepada orang lain di masa mendatang. Fokus pada memberikan nilai yang jauh lebih besar daripada harga yang mereka bayarkan untuk mendapatkan produk digital milik lu tersebut. Gunakan platform otomatis untuk mendistribusikan produk digital lu ke seluruh dunia tanpa harus mengirimnya secara manual satu persatu. Lakukan promosi secara rutin melalui media sosial yang sudah lu bangun fondasi brandingnya sejak awal memulai karier bisnis digital ini. Strategi ini memungkinkan lu untuk mendapatkan penghasilan tanpa harus menukar waktu secara langsung dengan uang setiap saat lu bekerja. Diversifikasi pendapatan antara jasa dan produk akan membuat stabilitas keuangan lu menjadi jauh lebih kuat dalam menghadapi persaingan global. Teruslah melakukan pembaharuan atau update pada produk digital lu agar tetap relevan dengan perkembangan tren yang sedang terjadi sekarang. Mintalah testimoni dari pembeli awal untuk digunakan sebagai bahan promosi yang kuat bagi calon pembeli baru di masa mendatang. Semakin banyak bukti keberhasilan dari produk lu, maka semakin mudah juga orang lain untuk percaya dan membeli produk lu. Jangan pernah berhenti berinovasi dalam menciptakan aset digital yang memiliki nilai guna tinggi bagi target pasar yang lu tuju. Tips kelima yang sering dilupakan adalah pentingnya mengelola keuangan dan melakukan investasi ulang pada bisnis rumahan yang lu jalani. Mendapatkan uang dalam jumlah yang besar akan percuma jika lu tidak tahu cara mengalokasikannya dengan sangat bijak untuk masa depan. Pisahkan rekening pribadi dengan rekening bisnis agar lu bisa memantau pertumbuhan pendapatan secara lebih akurat setiap bulannya tanpa bingung. Disiplin dalam mengatur alus kas adalah ciri utama dari seorang pengusaha rumahan yang sukses dan juga sangat profesional. Sisihkan sebagian dari penghasilan lu untuk meningkatkan kualitas peralatan kerja seperti laptop yang lebih kencang atau koneksi internet yang stabil. Investasikan juga pada ilmu baru melalui kelas berbayar yang bisa menunjang perkembangan karier lu ke depan menjadi lebih baik.
Semakin canggih alat kerja dan semakin luas pengetahuan lu, maka semakin efisien pula waktu yang lu butuhkan untuk bekerja. Jangan pernah merasa puas dengan keahlian yang ada sekarang, karena dunia digital bergerak dengan sangat cepat setiap detiknya. Belajarlah untuk mengelola risiko dengan memiliki dana darurat yang cukup jika sewaktu-waktu proyek sedang sepi melanda karir lu nanti. Penghasilan dari rumah terkadang bersifat fluktuatif, sehingga persiapan finansial yang matang sangat diperlukan bagi setiap pekerja mandiri seperti lu. Jika kebutuhan dasar sudah terpenuhi, lu bisa mulai melirik instrumen investasi lain untuk mengembangkan kekayaan lu secara lebih pasif. Uang yang bekerja untuk lu akan memberikan ketenangan pikiran dalam mengejar target-target finansial yang jauh lebih besar dari sebelumnya. Evaluasi setiap pengeluaran, dan pastikan bahwa setiap rupiah yang keluar memberikan dampak positif bagi pertumbuhan bisnis yang lu kelola. Hindari gaya hidup yang berlebihan hanya karena lu baru saja mendapatkan pembayaran besar dari salah satu klien luar negeri lu. Tetaplah rendah hati dan fokus pada tujuan jangka panjang yang ingin lu capai dalam beberapa tahun ke depan mulai sekarang. Manajemen keuangan yang buruk adalah penyebab utama kegagalan para pekerja kreatif di tengah jalan menuju kesuksesan yang mereka impikan. Menghasilkan uang dari rumah membutuhkan mentalitas baja dan disiplin yang jauh lebih kuat daripada bekerja di kantor konvensional manapun. Tanpa pengawasan atasan, lo harus menjadi manajer bagi diri sendiri yang paling tegas dan penuh dengan tanggung jawab harian. Buatlah jadwal kerja yang tetap dan patuhi jadwal tersebut seolah-olah lo sedang bekerja di perusahaan besar yang sangat profesional. Lingkungan rumah yang santai jangan sampai membuat produktivitas lo menurun dan target kerja menjadi terbengkalai karena godaan yang ada. Gangguan akan selalu ada, mulai dari godaan tempat tidur hingga ajakan teman untuk bersantai di siang hari saat jam kerja. Lu harus memiliki kemampuan untuk berkata tidak pada hal-hal yang tidak mendukung pencapaian target 10 juta pertama lu tersebut. Fokus adalah kunci utama untuk menyelesaikan pekerjaan rumit dalam waktu yang jauh lebih singkat dan efektif bagi hasil kerja lu. Ciptakan ruang kerja yang khusus dan bebas dari gangguan agar kreativitas lu bisa mengalir tanpa adanya hambatan dari lingkungan sekitar. Kegagalan atau penolakan dari klien adalah bagian dari proses belajar yang tidak boleh membuat semangat lu menjadi luntur secara tiba-tiba. Jadikan setiap kesalahan sebagai pelajaran berharga untuk memperbaiki strategi kerja lu di kesempatan yang akan datang dengan lebih matang. Mentalitas pemenang adalah mereka yang terus bangkit setiap kali jatuh dan tidak pernah berhenti untuk mencoba lagi sampai tujuan tercapai. Percayalah bahwa setiap usaha keras yang lo lakukan akan membuahkan hasil yang manis pada waktu yang tepat bagi lo. Jaga kesehatan fisik dan mental lu dengan tetap berolahraga dan istirahat yang cukup meskipun lu hanya bekerja dari dalam rumah. Pikiran yang jernih berawal dari tubuh yang sehat, dan itu akan sangat berpengaruh pada kualitas karya digital yang lu buat. Jangan lupakan hubungan sosial dengan dunia luar agar lu tidak merasa terisolasi selama proses membangun karir digital yang mandiri. Keseimbangan hidup akan membuat lu mampu bertahan dalam jangka panjang di industri yang sangat kompetitif dan penuh dengan tantangan. Untuk mempercepat pencapaian target lu, perlu memahami bagaimana cara kerja algoritma media sosial untuk mendapatkan perhatian massa secara luas. Gunakan teknik copywriting yang menarik pada setiap judul konten agar orang merasa penasaran untuk mengeklik dan melihat konten yang lu bagikan. Hook atau detik-detik pertama dalam sebuah konten sangat menentukan apakah audiens akan bertahan atau langsung pergi begitu saja meninggalkan lu. Pelajari pola-pola konten yang sedang viral dan adaptasikan dengan gaya unik yang hanya lu miliki sendiri sebagai ciri khas. Interaksi dengan audiens adalah cara terbaik untuk mempertahankan retensi dan membangun komunitas yang loyal pada jangka panjang bagi akun lu. Balaslah komentar dengan sopan dan berikan jawaban yang membantu jika ada orang yang bertanya tentang topik yang sedang lu bahas. Semakin aktif lu berinteraksi, semakin besar kemungkinan konten lu direkomendasikan oleh platform kepada pengguna baru yang jauh lebih luas. Retensi audiens yang tinggi adalah sinyal kuat bagi calon klien bahwa lu memiliki pengaruh nyata dan dipercaya oleh banyak orang. Jangan takut untuk bereksperimen dengan format konten yang berbeda-beda sampai lu menemukan formula yang paling tepat untuk audiens lu sendiri. Analisis data dari setiap unggahan untuk melihat konten mana yang paling banyak disukai dan dibagikan oleh orang lain secara sukarela. Data tidak pernah berbohong dan akan memberikan petunjuk jelas mengenai arah pengembangan konten lu di masa depan agar tetap relevan. Teruslah berinovasi agar audiens lu tidak merasa bosan dengan penyampaian yang itu-itu saja setiap kali lu mengunggah konten baru. Gunakan visual yang menarik dan berkualitas tinggi untuk mendukung narasi atau pesan yang ingin lu sampaikan kepada publik secara luas.
Estetika yang baik akan membuat orang lebih nyaman berlama-lama di profil lu dan meningkatkan peluang konversi penjualan produk atau jasa. Jika lu tidak mahir dalam desain, gunakan bantuan aplikasi atau jasa profesional untuk memastikan tampilan konten tetap terjaga dengan baik. Kesan pertama yang baik sangat menentukan apakah orang akan mengikuti akun lu atau justru melewati konten lu begitu saja nantinya. Selain fokus pada skill teknis, lu juga harus menguasai ilmu negosiasi agar bisa mendapatkan nilai kontrak yang lebih tinggi. Banyak pemula yang takut meminta bayaran mahal karena merasa belum cukup berpengalaman di bidang digital. Padahal, jika lu bisa menunjukkan solusi yang tepat, klien tidak akan keberatan membayar harga yang sepadan. Latihlah cara berbicara dan presentasi lu agar terlihat meyakinkan saat berhadapan dengan klien-klien kelas atas. Lu juga perlu memahami pentingnya networking di luar dunia maya, seperti mengikuti seminar atau komunitas bisnis lokal. Hubungan personal yang dibangun secara tatap muka seringkali memberikan kepercayaan yang jauh lebih instan dan kuat. Jangan menutup diri hanya di dalam kamar, sesekali keluarlah untuk mencari inspirasi dan memperluas koneksi nyata. Siapa tahu lu akan bertemu dengan partner bisnis atau investor yang bisa mempercepat pencapaian target finansial lu. Manajemen waktu bukan hanya tentang kapan harus bekerja, tapi juga kapan lu harus benar-benar berhenti sejenak. Burnout atau kelelahan mental adalah musuh nyata bagi para pekerja dari rumah yang seringkali lupa batas waktu. Lu harus tahu kapan saatnya menutup laptop dan memberikan waktu bagi pikiran untuk melakukan regenerasi ide baru. Produktivitas yang berkelanjutan jauh lebih penting daripada bekerja keras secara gila-gilaan namun hanya bertahan sebentar saja. Manfaatkan teknologi kecerdasan buatan atau AI untuk membantu mempercepat proses kerja lu setiap harinya secara otomatis. AI bisa membantu lu dalam mencari ide konten, merapikan kode pemrograman, hingga melakukan riset pasar yang mendalam. Jangan takut tergantikan oleh teknologi. Justru lu harus belajar mengendalikannya agar lu bekerja lebih cerdas, bukan lebih keras. Penguasaan alat-alat modern akan memberikan lu keunggulan kompetitif yang signifikan di mata pasar global sekarang. Selalu lakukan riset kompetitor untuk melihat apa yang sedang mereka lakukan dan bagaimana cara mereka melayani klien mereka. Lu tidak perlu meniru mentah-mentah, tapi ambillah pelajaran dari keberhasilan dan kegagalan yang mereka alami sebelumnya. Temukan celah atau kekurangan mereka yang bisa lu isi dengan keunggulan unik dari jasa atau produk digital lu sebagai ciri khas. Menjadi berbeda dan memberikan nilai lebih adalah kunci utama untuk memenangkan persaingan di industri kreatif manapun. Perhatikan juga aspek legalitas jika bisnis rumahan lu sudah mulai berkembang besar dan menghasilkan banyak uang secara rutin. Mulailah mempelajari tentang perpajakan dan izin usaha agar lu bisa menjalankan bisnis dengan tenang tanpa kendala hukum. Memiliki badan usaha yang resmi juga akan meningkatkan kredibilitas lu saat ingin bekerja sama dengan perusahaan-perusahaan besar. Profesionalisme di segala aspek akan membawa bisnis lu naik ke level yang jauh lebih tinggi dan terpercaya. Jangan lupa untuk selalu meminta testimoni atau ulasan jujur dari setiap klien yang sudah menggunakan jasa atau produk lu. Testimoni pelanggan adalah bukti sosial atau social proof yang paling ampuh untuk meyakinkan calon pembeli baru lainnya. Dokumentasikan semua ulasan tersebut dengan menarik di profil media sosial atau website portofolio pribadi milik lu sendiri. Semakin banyak orang yang merasa puas, semakin mudah jalan lu menuju angka 10 juta pertama dan seterusnya. Sekarang lu sudah memiliki peta jalan yang jelas untuk mencapai 10 juta pertama langsung dari kenyamanan rumah lu sendiri setiap hari. Kelima tips tadi bukan sekedar teori melainkan langkah-langkah praktis yang sudah dipraktikkan oleh banyak praktisi sukses di dunia digital. Yang membedakan antara mereka yang berhasil dan yang gagal hanyalah keberanian untuk segera memulai tindakan nyata tanpa banyak menunda lagi. Jangan biarkan rencana hebat ini hanya tersimpan rapi di dalam kepala tanpa ada eksekusi yang konsisten untuk mencapai impian finansial. Hari esok tidak akan pernah berubah jika lu tidak melakukan perubahan pada kebiasaan yang lu lakukan hari ini secara sadar. Mulailah dari langkah yang paling kecil, seperti merapikan profil media sosial atau mulai belajar satu keahlian baru yang sedang tren. Jangan menunggu sampai semua kondisi menjadi sempurna, karena kesempurnaan hanyalah ilusi yang seringkali menghambat kemajuan diri lu sendiri secara perlahan. Bergeraklah sekarang dengan segala keterbatasan yang ada dan perbaiki semuanya sambil berjalan menuju puncak kesuksesan yang lu idamkan selama ini. Ingatlah kembali alasan utama mengapa lu ingin mendapatkan penghasilan 10 juta pertama dari dalam rumah pribadi lu sendiri mulai sekarang. Apakah untuk membantu orang tua atau sekedar ingin memiliki waktu luang yang lebih banyak bersama keluarga tercinta di rumah saja?
Jadikan alasan tersebut sebagai bahan bakar utama saat lu merasa lelah atau ingin menyerah di tengah jalan yang terasa berat. Motivasi yang kuat akan memberikan kekuatan ekstra saat tantangan besar mulai datang menghampiri perjalanan karir digital yang sedang lu bangun. Dunia sedang berubah dengan sangat cepat, dan lu harus berada di barisan depan untuk mengambil peluang emas yang ditawarkan teknologi. Jangan biarkan rasa takut akan kegagalan menghalangi potensi besar yang ada di dalam diri lu yang sebenarnya sangat luar biasa hebat. Setiap ahli dulunya adalah seorang pemula yang tidak pernah berhenti mencoba meski harus gagal berkali-kali di awal perjalanan karir mereka. Lu memiliki semua perangkat yang dibutuhkan untuk sukses, tinggal bagaimana lu mau memaksimalkannya secara cerdas dan penuh dengan ketekunan. Perjalanan menuju 10 juta pertama mungkin tidak akan selalu mulus, tapi itu adalah harga yang pantas untuk sebuah kesuksesan finansial. Rayakan setiap pencapaian kecil yang lu dapatkan agar semangat lu tetap terjaga untuk meraih target yang lebih tinggi lagi ke depannya. Tetaplah rendah hati dan jangan pernah berhenti untuk berbagi manfaat kepada sesama melalui ilmu yang lu bagikan di media sosial. Keberkahan dalam mencari rizki juga ditentukan oleh seberapa besar dampak positif yang lu berikan kepada orang banyak melalui karya lu. Akhir dari naskah ini adalah awal dari babak baru dalam kehidupan finansial lu yang akan segera berubah menjadi jauh lebih baik. Ambil tindakan sekarang juga dan buktikan kepada dunia bahwa lu mampu berdiri di atas kaki sendiri tanpa harus keluar rumah. Fokus, konsisten dan teruslah belajar sampai target 10 juta pertama itu benar-benar masuk ke dalam rekening pribadi lu secara nyata. Kami percaya, lu bisa melakukannya jika lu benar-benar serius dalam menerapkan strategi yang telah kita bahas bersama tadi secara lengkap. Terima kasih telah menyimak seluruh rangkaian strategi ini dengan penuh perhatian dan semangat yang sangat luar biasa hebat dari awal hingga akhir. Bagikan informasi ini kepada teman atau saudara yang mungkin juga membutuhkan panduan untuk mulai bekerja secara mandiri dari rumah mereka sendiri. Semoga kesuksesan selalu menyertai setiap langkah kaki lu dalam membangun masa depan yang jauh lebih cerah dan juga penuh dengan kesejahteraan. Sampai jumpa di puncak keberhasilan dan teruslah berkarya tanpa batas di jagat digital yang sangat luas dan penuh peluang emas ini.